masuk ke videonya, dukung channel aku dengan cara like, kemudian tekan subscribe, lalu nyalakan lonceng di sebelah kanan agar tidak ketinggalan video terupdate dari aku ya. Happy watching! Hai semuanya, kenalin nama aku Angelin Amelinda dan aku merupakan mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tahun angkatan 2020. Selamat datang di video aku yang pertama ini, di mana di video ini aku akan membahas dan berbagi dengan kalian tentunya pengalaman aku sampai bisa lolos di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tahun 2020 lewat jalur SBMPTN. Dan juga kedepannya di channel ini aku akan berbagi dengan kalian tips-tips bagaimana untuk belajar dengan efektif dan juga informasi seputar dunia kedokteran hewan. Let's get started. Emang dari dulu aku tuh punya ketertarikan dengan hewan yang sangat amat besar karena berawal dari hewan peliharaan. Jadi dulu mama aku tuh suka pelihara ikan, kalau nggak ikan anjing. Tapi dua-dua itu aja sih bolak-balik, kalau nggak ikan anjing. Jadi dari situ aku tuh tertarik pengen jadi seorang dokter hewan. Mimpi itu aku udah pengen dari aku SMP. Aku SMP tuh udah pengen jadi dokter hewan pokoknya. Dokter hewan harga mati. Mau orang ngomong apapun, kenapa nggak dokter ini, kenapa nggak? Aku tetap dokter hewan. Pertengahan kelas 12, persiapan aku untuk SBMPTN itu masih dikatakan minim banget. Jadi pas waktu itu aku nanya sana-sini, referensi tempat bimbel yang bagus. Kemudian aku mendaftar di salah satu tempat bimbel di kota. Dari bimbel itulah aku ngerasa aku lumayan kebantu nih dari proses pembelajaran karena lebih tersistematis. Dulu aku belajarnya kayak sesuai mood aku lebih nyaman belajar di malam hari karena orang-orang pada tidur dan juga kayak nggak ribut. Jadi aku lebih punya konsentrasi yang tinggi dibanding kalau misalnya ada orang yang di sebelah lagi ribut, terus aku juga bisa ke-attack tiba-tiba. Setelah bimbel, masuklah tahap dimana kita harus meregistrasi ataupun daftar akun LTMPT. Nah di tahun aku, daftarnya itu tanggal 7 Februari sampai tanggal 5 April tahun 2020. Info buat kalian, supaya kalian ngisinya dengan hati-hati, pastikan semua yang kalian isi itu benar dan juga sesuai dengan fakta yang ada. Kalau aku setelah datanya dipermanenin di tahun aku, lalu kalau gak salah kita tuh disuruh kayak ngisi data kayak fakultas dan prodi dan universitas apa yang kalian mau untuk kemudian nanti dicetak di kartu ujiannya. Nah, di sini kalian harus hati-hati ya. Kalian harus make sure kalau prodi serta universitas yang kalian ambil itu sesuai dengan kehendak kalian dan kalian pengen masuk ke sana. Sehingga demikian kalian lebih ringan melangkah ke depan, lebih termotivasi lagi untuk mengikuti ujian SBMPTN. Lalu setelah kartunya di print, kayak ini contoh kartu aku. Ini contoh kartu aku, jadi kalau misalnya bisa kalian lihat, aku tuh dapat jadwal hari Rabu. Aku dapat jadwal hari Rabu, jamnya jam 9 sampai jam 11.15. Dikarenakan di angkatan aku kan karena COVID, jadi Kemendikbud memutuskan untuk ujiannya TPS saja. Kemudian dapat jam 9 sampai jam 11.15 yang notabene ini adalah sesi pertama, jadi ini pagi, sesi paling pertama. Kemudian nanti dikasih lihat lokasinya di mana, lalu ini pilihan prodi, ini yang paling krusial, yang tadi. Nah ini pilihan prodi, aku masukin pilihan 1 aku di Universitas Udayana, pilihan 2 juga di universitas yang sama, tapi jurusannya beda. Jadi yang pertama aku milih masuk ke kedokteran hewan, yang kedua aku milih masuk ke destinasi pariwisata. Jujur, aku bukan masuk kategori anak murid yang bisa dibilang pintar. Tapi tekad dan kerja keras aku untuk UTBK SBMPTN ini terbayar habis ketika aku dinyatakan lolos di universitas dengan prodi yang memang aku mau. Jadi aku mau cerita sedikit tentang proses aku pas ujian. Jadi aku tuh emang kurang beruntung atau gimana, tapi pas ujian aku tuh dapat pengawas yang ribut. Kayak kalian bayangin aja. Mereka kan pengawasnya 2 orang. Pengawasnya 2 orang, depan sama belakang 1. Jadi aku tuh di barisan paling belakang di pojok sebelah kiri dekat dinding. Nah, jadi mereka berdua ini, si pengawas kalau ngomong suaranya teriak dari belakang ke depan, depan ke belakang.
dan itu ngeganggu banget, itu nyebelin banget. Tapi untungnya mereka cuma ribut pas di subtes pertama. Aku lupa subtes pertama apa, tapi nanti aku kasih lihat hasilnya. Setelah ujian selesai, itulah dimana masa aku kayak yakin gak yakin gitu loh, nilai aku bakal bagus lalu aku masuk, atau enggak nilai aku kalah sama yang lain terus aku gak dapat kuota. Selama penantian pengumuman hasil UTBK itu tuh rasanya kayak bisa ngejalanin hari tapi ada sesuatu yang risih gitu. Nah aku tuh waktu itu kayak gitu. Kemudian pengumuman UTBK-nya itu waktu itu tanggal 14 Agustus hari Jumat. Sebenarnya ada videonya, tapi videonya kurang bagus karena aku nggak shoot ke frame laptop aku shootnya ke aku. Waktu ngisi data itu kan kita kan ngisi nomor peserta, lalu tanggal lahir, kalau nggak salah nomor peserta, tanggal lahir, lalu tekan enter. Pas tekan enter itu aku lari. Tekan enter aku lari, terus pas ngintip ke daerah laptop kok warnanya hijau gitu. Terus aku baca lagi kan, aku sempat shock banget karena tulisannya selamat. Gue mikir dulu kalau gue gagal emang ada selamatan gitu, tapi ternyata gue lulus guys. Gue lulus. Karena selama nunggu pengumuman hasil UTBK, gue tuh feel-nya down banget. Kayak kalau gue nggak masuk, gue mau ngapain lagi? Udah rencana gap year, udah rencana nyari kerja yang lain, tapi ternyata masuk. Dan waktu itu aku puji Tuhan banget, Tuhan jawab gitu doa aku, dan kerja keras aku selama ini tuh terbayarkan. Aku yang capek selama ini terbayarkan. Perasaannya tuh campur aduk ya, kayak senang, sedih, bahagia, semuanya. Dan aku juga mau kalian sebagai pejuang SBMPTN dan PTN 2021 merasakan hal yang sama. Jadi dimanapun kalian berada, kalian harus tetap semangat, keep your spirit up, terus belajar, jangan pernah menyerah. Kalian gak boleh menyerah sebelum kalian masuk atau terjun ke lapangannya langsung. Semangat ya buat teman-teman di sana. Jadi itulah cerita pengalaman aku pas masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan. Teman-teman gimana nih? Persiapannya udah sampai mana? Komen di bawah ya. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan ataupun kalian ada saran, kalian juga boleh komen di bawah. Kita langsung masuk ke tips yuk. Berikut ini beberapa tips mendasar dan umum yang tidak kalah penting, Ada beberapa guys. tips dari aku yang kalian bisa apply untuk mematangkan proses yang sudah kalian buat selama ini. Yang pertama itu, tadi aku udah tekanin di awal, pastikan pilihan kalian itu sesuai dengan passion kalian dari lubuk hati kalian yang paling dalam. Karena ya itu tadi, supaya kalian menjalani prosesnya pun tidak merasa terbebani. Yang kalian rasakan itu, ini mimpi aku. Karena kalian lagi mengejar mimpi kalian nih, kalian lagi ngejar masa depan. Apa yang terjadi kalau misalnya kalian masukin jurusan, prodi, ataupun universitas yang gak sesuai dengan pilihan kalian? Nah, aku takutnya kalian ngejalaninnya setengah hati, dan karena bukan passion kalian, jadi nilai kalian tuh bisa amburadul atau cenderung turun. Kalian harus rajin latihan, mengulang, mereview. Kalaupun kayak aku nih, notabene aku bimbel, aku nggak bisa ngandalin buku bimbel doang. Aku harus cari referensi lagi, referensi soal dari YouTube, dari internet, pokoknya yang tingkatnya semakin lama semakin susah. Aku latihannya seperti itu. Level basic dulu, pahami konsepnya, latihan soal, kemudian tingkatkan kesulitannya, latihan soal lagi. Dan itu berulang-ulang aja dilakukan. Nggak perlu belajar 1 hari full, kayak dari jam 8 sampai jam 8 malam, 8 pagi sampai jam 8 malam, tapi kalian merasa kecapean dan akhirnya semuanya nggak masuk. Lebih baik kalian belajar 5 sampai 6 jam sehari, tapi nyangkut gitu, dan kalian paham bener konsep-konsep dasar dari materi-materi yang ada. Tipsnya yang ketiga adalah evaluasi kelemahan kalian. Jadi kalian harus tahu betul materi-materi apa aja yang kalian merasa kalian kurang performa
di materi tersebut. Karena ketika kalian ujian, kalian tidak hanya berpacu dengan soalnya, tapi kalian berpacu dengan waktunya. Jadi kalian harus tahu cara paling cepat dan juga kalian harus pahami ini sebenarnya maksud daripada soal ini tuh apa. Karena soal-soal UTBK, soal-soal SBMPTN itu banyak penjelasannya, tetapi yang dimaksudkan satu. Nah, itu yang kadang-kadang orang suka terkecoh sehingga yang aturannya kita bisa dapat jawaban 5 detik, kita bisa sampai 5-6 menit yang dimana itu ngebuang waktu banget gitu. Kalian harus perhitungkan juga alokasi waktu yang diberikan dan waktu per subtes dan jumlah soalnya itu kalian harus hitung kira-kira satu soal itu worth berapa waktu. Misalnya satu soal worth-nya 1 menit 5 detik misalnya gitu. Nah, kalian harus benar-benar 1 menit 5 detik ngerjainnya, karena sedetik itu berharga sih kalau di ujian. Tetap semangat semua teman-teman aku yakin kalian kalau niat pasti bisa. Kalau aku bisa, kalian pasti bisa. Kemudian tips yang keempat adalah berdoa. Hari ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Karena sekeras apapun kalian berusaha, kalau tidak mengandalkan yang maha kuasa, Tuhan kalian gitu ya, kalian gak ada apa-apanya gitu. Sebagaimana kita tahu, menjelang hari-hari crucial, hari-hari yang benar-benar bermakna dalam kehidupan kita, itu pastinya kita harus lebih nyari Tuhan. Jadi kalian jangan lupa berusaha, belajar, dan juga berdoa tentunya. Jadi kalau aku pribadi, aku itu setiap hari Sabtu aku gereja. Jadi dari pagi sekitar jam 8:30 sampai nanti jam 6 sore itu tuh aku ada kegiatan. Kemudian nanti dari jam 6 sore barulah aku lanjut belajar. Nah, lalu hari Minggu sendiri pun aku belajarnya nggak sebanyak jam aku belajar di hari-hari weekdays. Jadi buat kalian semua, oh ya, dan ini merupakan hasil UTBK aku kemarin. Nilai ini tidak dapat kalian gunakan sebagai standarisasi untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan di universitas manapun ya guys, karena tergantung dengan nilai kalian dan apakah nilai kalian masuk ke kuota. Intinya tetap semangat sama buat kalian semua. Kalian pasti bisa. Percayalah, kerja keras kalian itu akan terbayar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian mendapatkan video ini bermanfaat, boleh tolong klik like dan juga subscribe serta nyalakan lonceng di sebelah kanan agar kalian tidak ketinggalan video baru dari aku ya. Terima kasih, selamat berjuang!